Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nimi. Kita akan membahas seputar One Piece. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton. Sebagai satu-satunya manusia ikan dan mantan Chichibukai yang bergabung dengan kelompok topi jerami, Jinbe adalah tambahan kekuatan yang luar biasa bagi kelompok topi jerami. Mari kita bahas beberapa fakta Jinbe dalam video ini. Sebagai manusia ikan, Jinbe dari kecil tumbuh besar di rumah yatim piatu yang ada di pulau manusia ikan. Jinbe lahir sebagai manusia ikan hiu paus yang membuatnya tampak seperti setengah manusia dan setengah hiu paus. Agak berbeda dengan kebanyakan manusia ikan, Jinbe mampu berkomunikasi dengan jenis ikan yang sesuai dengan dirinya, yaitu hiu paus. Kemampuan ini biasanya ditemukan di duyung dan bukan manusia ikan. Bisa dilihat saat di Impel Down, Jinbe memanggil banyak hiu paus untuk menyelamatkan mereka. Sejak pertama kali diperkenalkan, Jinbe adalah satu-satunya anggota Chichibukai yang merupakan seorang manusia ikan. Menurut salah satu Gorosei, alasan mereka mengajak Jinbe bergabung dengan Chichibukai adalah untuk menjembatani hubungan antara manusia dan manusia ikan. Meski begitu, tujuan ini akhirnya gagal karena Jinbe keluar dari Chichibukai dan bekerja sama dengan Shirohige untuk menyelamatkan Ace dari panggung eksekusi. Di antara ketujuh Chichibukai asli yang diperkenalkan sebelum time skip, cuman Jinbe yang tak pernah melawan kelompok topi jerami. Mihawk pernah melawan Zoro. Crocodile adalah musuh utama di Alabasta. Moria dan Kuma bertarung dengan topi jerami di Trail Bug. The Flamingo jadi antagonis di Dressrosa, dan Hancock pun sempat memusuhi Luffy. Sementara Jinbe dari awal bertemu dengan Luffy, Jinbe sudah menjadi rekan yang bisa dipercaya untuk terbebas dari Impel Down dan menyelamatkan Ace. Meskipun pernah beradu tinju dengan Luffy, hal itu mereka lakukan sebagai rekan, seperti yang pernah Luffy lakukan dengan kru lain. Bagaimana dengan Arlong? Arlong yang merupakan rekan Jinbe memang pernah menjadi musuh Luffy, tapi tindakan Arlong tidak berada di bawah Jinbe, jadi Arlong tidak dihitung ya. Setelah tindakan Fisher Tiger membebaskan budak di Marojoa dan membentuk kelompok matahari, Jinbe keluar dari tentara Neptune dan bergabung dengan Tiger. Sepeninggal Fisher Tiger, Jinbe melanjutkan jejak Tiger dan menjadi kapten kelompok matahari. Meski begitu, setelah menjadi Chichibukai, tak sedikit anggota matahari seperti Arlong yang keluar karena membenci keputusan Jinbe. Oda pernah memperlihatkan desain masa kecil Jinbe di SBS One Piece volume 63. Di desain tersebut, Jinbe tanpa berlatih karate. Menariknya, Jinbe tak cuman sekedar berlatih karate di usia muda, tapi Jinbe juga tanpa alih dalam bidang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari seragam Jinbe yang sudah mengenakan sabuk hitam. Tak heran kalau dari segi kemampuan karate, Jinbe melampaui pengguna fishman karate lain seperti Hack dan Kurobi. Kalau kalian ingat, nama Jinbe pertama kali disebut oleh Yosaku ketika Luffy, Sanji, dan Yosaku sedang berlayar mengejar Nami di Arlong Park. Sejak namanya disebut pada One Piece bab 69 tersebut, Jinbe baru diperlihatkan secara fisik di bab 528 ketika Jinbe berada di penjara yang sama dengan Ace. Cara antara namanya disebut sampai wujudnya diperkenalkan ada 458 bab, terpanjang di seri One Piece. Kalau dihitung dari waktu dunia nyata, bab 69 terbit pada tahun 1999 dan bab 528 terbit pada tahun 2009.
Artinya sejak namanya disebut, Jinbe tidak muncul-muncul sampai 10 tahun berikutnya. Ternyata Jinbe juga memegang rekor anggota topi jerami terlama yang resmi menerima ajakan Luffy untuk bergabung. Pertama kali Jinbe diajak bergabung oleh Luffy adalah di Pulau Manusia Ikan, tepatnya pada bab 648 yang terbit di tahun 2011. Namun berhubung Jinbe masih ada urusan tertentu, Jinbe menolak ajakan Luffy untuk sementara. Jinbe kemudian resmi bergabung dengan kelompok topi jerami pada bab 863 yang terbit di tahun 2017. Saat Jinbe mengatakan bahwa dia keluar dari kelompok Big Mom untuk bergabung dengan Luffy. Bisa dihitung, jarak waktu dari ajakan Luffy sampai Jinbe resmi bergabung ada 5 tahun dan 214 bab, paling lama di antara semua kru topi jerami. Berkat pengetahuannya yang luas tentang lautan, Jinbe memiliki kemampuan mengemudi kapal yang luar biasa hebat. Nami bahkan berkomentar bahwa keahlian Jinbe ini membuat kapal tersebut seakan adalah perpanjangan tangan dari Jinbe sendiri. Benar-benar cocok untuk menjadi juru mudi Sanigo. Oke teman-teman, itu tadi beberapa fakta Jinbe, sang kesatria laut. Jika kalian ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih, salam Super Anime.